Jadi teman-teman jangan skip video ini karena saya akan bahas lebih detail website apa saja sih yang termasuk bisa menerima foto yang dibuat dengan menggunakan website AI. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya menemukan artikel yang menarik. Ini artikelnya dibuat tanggal 30 Juli 2023. Jadi lumayan baru ya teman-teman untuk video ini. Jadi masih bisa dipakai. Jadi ketika saya membaca ini ada artikel yang menarik. Mungkin teman-teman yang sudah mengetahui bahwa sekarang ini apapun kita terbantu dengan AI ya teman-teman. Mulai dari Midjourney, kemudian ada lagi Blue Willow, ada lagi Leonardo AI. Saya sendiri baru mencoba Leonardo AI ya teman-teman. Nah jadi di artikel ini dibilang dia ini orang luar, maksudnya dari orang asing. Dia punya blog, punya situs. Dia share juga pengalaman dia di bidang kontributor. Dia mengupload foto ataupun video yang dia ambil kemudian dijual kayak di Microsoft, di Adobe, di Shutterstock, kemudian di situs lainnya. Nah, tidak sengaja ketika saya browsing, saya melihat dia membuat artikel tentang website apa saja sih yang menerima foto yang dibuat dengan AI gitu, teman. Intinya di sini saya akan menyimpulkan bahwa kalau teman-teman belum tahu, ada 3 Microstock besar yang ada di internet saat ini, yaitu di tahun 2023 saat membuat video ini. Jadi pertama itu adalah Shutterstock, itu udah pasti ya teman. Kedua Adobe Stock, punyanya Adobe.com. Kemudian yang ketiga adalah Getty Image, atau yang dijual dalam ininya tuh bentuknya tuh e-stock. Nah, ketiga market ini pemimpin dalam istilahnya penyedia aset digital, seperti termasuk tadi video, kemudian foto, dan desain teman-teman, seperti itu. Cuman dari banyaknya website Microsoft tadi, ada websitenya tersebut yang menerima foto yang dibuat secara AI, ada yang tidak menerima ya teman. Ini saya sudah rangkum. Jadi yang menerima itu adalah pertama Adobe Stock, kemudian Dreamstime, kemudian Panther Media. Untuk Panther Media ini saya belum pernah coba, jadi saya belum tahu. Untuk 123 RF ini saya coba browsing di komunitasnya, ini juga sudah mendukung sekarang. Kemudian juga Pictezi juga mendukung, sama Pixta satu lagi, Pixta. Kalau saya nggak salah tadi saya pernah baca Pixta atau Pixta pokoknya. Nah, ini yang bisa menerima foto yang dibuat dengan menggunakan AI. Sedangkan yang tidak menerima termasuk tadi saya bilang Shutterstock teman-teman, kemudian Bstock itu tidak menerima. Lalu e-stock dengan Getty Image-nya juga tidak menerima. Kemudian ada juga Crush Pixel dan Deposit Photo. Nah, yang saya tangkap, jadi ada beberapa peraturan di sini setelah saya baca itu, apa saja yang diterima atau apa saja yang tidak. Ada yang menyebutkan bahwa kalau kita itu bisa di Adobe Stock, kita bisa menjual generate foto yang dibuat dengan menggunakan AI. Ada keterbatasan ini teman-teman. Keterbatasan adalah dia tidak menerima yang namanya foto yang ada mukanya gitu teman. Misalnya teman-teman mengenerate misalnya seorang yang terkenal, misalnya Trump ataupun Genghis Khan ataupun Yesus Kristus ataupun yang lainnya. Nah, jadi kenapa walaupun mereka menerima ini, tapi mereka juga ada namanya regulasi teman-teman ya. Kalau kita membuat ilustrasi, desain ataupun foto yang menampakkan muka, jadi kita harus juga istilahnya itu harus mendapatkan izin, istilahnya itu mode rilisnya teman-teman. Nah, sehingga kalau misalnya teman-teman mengenerate yang ada mukanya kayak gitu, misalnya foto-foto yang ini contoh ya teman-teman, saya contoh ke Leonardo dulu. Saya akan kasih contoh teman-teman yang mana yang tidak boleh. Nah, kalau kita misalnya menampilkan foto muka yang kelihatan jelas kayak gini,
untuk bisa diterima di Adobe Stock kita harus juga melampirkan namanya model release, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak ada model release, itu tidak bisa. Nah, untuk generate yang kayak gini ini bisa diterima. Nah, kayak gini bisa. Cuman kalau yang model-model kayak gini kan kita harus mendapatkan izin dari ininya ya, teman-teman. Apa namanya tuh, dari misalnya pakai model si Harley Quinn yang siapa namanya itu, Margot, siapa namanya pokoknya pemainnya itu. Nah, itu kan mukanya dia itu. Kita juga harus mendapatkan izin model rilisnya, teman. Kalau nggak ada ya kita nggak bisa menguploadnya, walaupun dia kita buat video fotonya atau ilustrasinya tuh menggunakan website AI. Nah, kayak gini. Nah, yang kayak gini, yang model-model seperti itu. Nah, kalau kayak gini kan ini udah pasti AI ya, ilustrasi kayak gini, jadi bisa. Kemudian yang kedua, ada yang perlu saya jelaskan juga tambahan. Nah, di Adobe juga, walaupun mereka menerima foto yang dibuat dengan menggunakan AI dan harus di submit sebagai ilustrasi, jadi bukan foto ya, teman. Jadi semua aset yang dibuat menggunakan website AI atau software AI itu harus disubmit menggunakan ilustrasi. Itu kalau aturannya di Adobe Stock, teman-teman. Dan walaupun mereka menerima foto tadi atau ilustrasi tadi, untuk saat ini di Adobe Stock itu mereka tidak menerima yang namanya AI video. Kan ada juga tuh, teman, website yang bisa membuat AI video. Nah, untuk saat ini di Adobe Stock belum menerima. Nah, saya baru tahu sebatas ini ya, teman-teman. Nggak sampai istilahnya saya meneliti misalnya di Dreamtime boleh nggak apa namanya video. Jadi tentu teman-teman cek sendiri di regulasi masing-masing website yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian apa lagi? Oh ya, ada lagi satu lagi, beberapa website Microstock ini kan yang list yang sudah saya buat tadi nih, teman-teman. Nah, kayak gini kan. Nah, dibilang bahwa kenapa di deposit foto itu ditolak. Nah, jadi saya juga ini juga list juga deposit foto dipelak AI Image itu karena pertama ada kesalahan, istilahnya masalah hukum, masalah legalitas, teman-teman. Kami tidak menerima image yang semacam ini. Jadi wajar kalau misalnya deposit foto itu tidak menerima semua macam foto atau ilustrasi yang dibuat dengan menggunakan website AI atau software AI. Kemudian juga ternyata, nah ini dari hasil riset saya di grup-grup di microstockgroup.com ini, ternyata di Dreamtime walaupun dia menerima hasil website AI tadi atau software AI, kontributor yang tidak mengupload, yang ya istilahnya itu mengupload muka seseorang ya, dari hasil AI dan tidak mungkin mendapatkan model release, maka dia tidak bisa apa namanya fotonya itu diterima atau desainnya itu diterima di Dreamtime. Jadi itu beberapa rule yang teman-teman perlu dicek. Nah, jadi kesimpulannya biar teman-teman itu bisa diterima di AI, kalau membuat generate foto ataupun image itu sebaiknya jangan tampilkan muka, teman-teman. Jangan tampilkan muka. Maksud saya muka yang kayak aktor-aktor terkenal gini lah. Nih. Tapi kalau teman-teman buat ilustrasi misalnya kucing lagi pakai kayak anjing ini, oh udah pasti diterima, teman-teman. Karena ini kan nggak butuh model rilis lagi. Ini kan jelas-jelas ilustrasi. Yang kedua, teman-teman, yaitu pertama, setelah tidak menampilkan wajah tadi, yang kedua sebaiknya teman-teman juga mengetahui peraturan-peraturan apa saja yang boleh dan tidak diperbolehkan di setiap website. Karena peraturan yang ada di Adobe Stock dengan peraturan yang ada di misalnya di situs yang menerima tadi itu di Dreamtime, Panther Media 123RF, di Pictesis maupun Pixta itu berbeda ya, teman-teman. Jadi saya tidak bisa menceritakan secara detail. Teman-teman harus sendiri membaca peraturannya, teman-teman. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga
kalau misalnya memaksakan diri mengenerate istilahnya, mengenerate image kayak gini ya, teman-teman juga harus siap dengan model rilisnya teman, izinnya. Tapi kalau untuk image yang seperti ini, image yang seperti ini, ataupun yang seperti ini, ataupun yang seperti ini tidak perlu yang namanya model rilis tadi, izin tadi. Nah seperti itu aja teman-teman yang bisa saya jelaskan. Dan kalau teman-teman pengen dapat mengenerate secara gratis, saya coba sarankan menggunakan Leonardo AI ini ya teman. Leonardo AI ini lumayan gratisan. Kalau kita pakai Midjourney kan itu kan dia berbayar ya teman-teman. Mendingan kita coba dulu yang gratisan. Nanti kalau memang ada sedikit batasan per hari itu kita dikasih 150 ini sekitar hanya bisa generate 6 atau 7 foto saja atau ilustrasi saja. Dan keterbatasan ini ya kalau untuk belajar sih nggak apa-apa ya teman-teman. Cuman ya nanti kalau misalnya teman-teman udah ahli, udah berpenghasilan misalnya dari mengenerate foto image ini atau ilustrasi image ini, ya nanti teman-teman pendapatan yang dihasilkan dari website Microsoft tadi bisa digunakan untuk membayar, misalnya membayar di Leonardo AI ataupun website yang lainnya. Itu saja teman-teman yang bisa saya berikan. Mungkin nanti di video yang kedepannya nanti saya buat itu bagaimana cara mengenerate foto website AI di salah satu contohnya di Leonardo AI ini, karena saya baru pelajari di Leonardo AI ini. Oke, kalau gitu kalau teman-teman ada saran silahkan berkomentar di kolom bawah. Sampai ketemu di video berikutnya.